Selamat datang di Nanti Malam, tempat di mana cerita-cerita mistis, kisah pesugihan, dan rahasia dunia gaib kita ungkap dengan bahasa sederhana, tapi penuh rasa penasaran. Di sini kita akan membahas hal-hal yang biasanya cuma dibisikkan orang-orang di warung kopi, atau sekadar jadi obrolan singkat di teras rumah saat malam, sudah terlalu larut. Banyak orang percaya kekayaan itu bisa datang dari kerja keras. Tapi di sisi lain, ada jalan gelap yang menjanjikan segalanya dengan cepat. Jalan itu dikenal dengan nama pesugihan. Jalan yang katanya bisa membuat orang miskin seketika jadi kaya raya. Tapi dengan syarat, ada perjanjian dengan sesuatu yang tak terlihat. Perjanjian yang tidak pernah gratis. Selalu ada harga yang harus dibayar. Dan harga itu seringkali adalah darah atau bahkan nyawa. Malam ini kita akan membahas salah satu kisah yang banyak diperbincangkan di Jawa Tengah. Sebuah sendang tua yang dianggap keramat, tempat orang-orang tertentu melakukan ritual pesugihan. Warga sekitar menyebutnya sebagai tempat angker, karena sering terdengar suara aneh di malam hari, cahaya samar dari airnya, bahkan penampakan yang bikin bulu kuduk merinding. Konon siapapun yang nekat datang ke sana tengah malam, bisa mendengar bisikan gaib yang menawarkan kekayaan, dengan imbalan janji yang tak bisa ditarik kembali. Cerita ini berawal dari seorang pemuda yang terjerat hutang. Ia mendengar kabar soal pesugihan di sendang keramat itu. Awalnya hanya iseng, tapi rasa penasaran bercampur keputusasaan membuatnya benar-benar datang ke sana. Dengan membawa sesajen seadanya, ia mencoba memanggil penunggu gaib. Dan malam itu, sesuatu benar-benar menjawab panggilannya. Suara lirih, dingin dan menggema entah dari mana berkata, "Apakah kau siap, nak, untuk menyerahkan darahmu demi harta yang tak ada habisnya?" Dari sinilah perjanjian dimulai. Darah menetes ke air sendang, angin berputar dan tawa mengerikan terdengar. Sosok hitam tinggi besar muncul, menawarkan harta berlimpah dengan satu syarat. Tiap bulan harus ada tumbal. Awalnya semua terasa mudah. Hutang lunas, harta datang tanpa henti. Hidup terasa berubah 180 derajat. Tapi semakin lama, tuntutan itu semakin berat. Dari hewan kecil, naik jadi hewan besar sampai akhirnya. Tumbal manusia, disinilah kengerian itu memuncak. Karena ketika seseorang sudah terjebak dalam perjanjian dengan iblis, ia tak bisa mundur. Janji itu mengikat sampai darah terakhir. Jadi siapkah kalian mendengarkan lebih jauh tentang ritual pesugihan di sendang keramat Jawa Tengah, harta darah dengan janji iblis? Malam ini biarkan bulu kudukmu berdiri, karena cerita ini bukan sekadar dongeng, tapi bisikan yang masih bergema di sendang itu hingga sekarang. Selamat datang di Nanti Malam. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, ada sebuah sendang tua yang keberadaannya sudah dikenal sejak ratusan tahun lalu. Sendang itu terletak di pinggir hutan, jalannya menurun, melewati semak belukar dan hanya bisa dilalui dengan jalan kaki. Orang-orang desa percaya sendang itu bukan sendang biasa. Ada sesuatu yang mendiami, sesuatu yang tidak kasat mata. Dan tidak semua orang berani mendekat, apalagi saat malam tiba. Warga sekitar sering mengatakan, kalau sendang itu tenang di siang hari, airnya jernih, dan kadang dipakai anak-anak untuk sekadar bermain atau mandi. Tapi begitu senja turun, suasana sendang berubah. Air yang tadinya bening perlahan terlihat gelap, dan hawa di sekitarnya terasa lebih dingin dari biasanya. Ada suara-suara aneh yang kadang terdengar samar, seperti orang bercakap-cakap pelan, atau suara tawa jauh yang tidak jelas dari mana datangnya. Cerita tentang keangkeran sendang itu sudah turun-temurun. Orang tua di desa sering mengingatkan anak-anak mereka untuk tidak bermain sampai larut. Oyo nganti kesusu numpak bengi, nek ndak ketemu sing bahu reksa kono. Begitu kata seorang kakek kepada cucunya. Jangan sampai pulang kemalaman, nanti ketemu penunggu sendang. Anak-anak biasanya langsung diam kalau sudah mendengar peringatan seperti itu. Bukan hanya karena takut pada orang tua, tapi juga karena mereka sendiri pernah mendengar cerita-cerita menyeramkan dari teman. Sebaya yang membuat sendang ini semakin misterius adalah kabar bahwa ada orang-orang tertentu yang datang ke sana dengan tujuan lain, bukan sekadar mencari air atau mandi. Mereka datang tengah malam, membawa sesajen dan duduk bersila di tepi air. Tidak ada yang berani mengintip langsung, tapi warga sering melihat orang asing
atau bahkan tetangga sendiri berjalan diam-diam ke arah Sendang, lalu pulang menjelang subuh, dengan wajah pucat atau senyum aneh yang susah dijelaskan. Beberapa bulan setelah kejadian-kejadian itu, anehnya, orang-orang yang terlihat sering pergi ke arah Sendang tiba-tiba berubah hidupnya. Ada yang dulunya susah sekali untuk makan sehari-hari tiba-tiba bisa membeli sepeda motor baru. Ada yang rumahnya nyaris roboh. Dalam waktu singkat berdiri bangunan tembok besar lengkap dengan perabotan mewah. Warga desa cuma bisa berbisik-bisik. Mereka tidak berani menuduh, tapi semua orang tahu. Perubahan mendadak seperti itu tidak mungkin tanpa sesuatu yang tidak biasa. Katanya, kuwi pesugihan, rek. Bayarane orang nganggo duit nanging getih. Ucap seorang bapak di warung kopi suatu malam. Kalimat itu membuat orang-orang yang nongkrong terdiam sejenak. Hanya suara jangkrik yang terdengar di luar. Lipie ora medeni, sing didol kuwi dudu barang, dudu tenaga, tapi awak dewe-dewe. Cerita itu terus menyebar, makin lama makin banyak yang percaya. Orang-orang tidak berani bicara keras-keras, tapi bisik-bisik tentang pesugihan di Sendang Keramat. Jadi rahasia umum. Ada yang bilang, perjanjiannya dilakukan langsung dengan makhluk halus penunggu Sendang. Ada juga yang percaya bahwa sebenarnya ada dalang manusia, semacam dukun yang menjadi perantara. Tapi siapapun dia tidak pernah ada yang bisa membuktikan. Yang jelas selalu ada syarat darah yang harus ditunaikan. Entah darah hewan atau bahkan darah manusia. Beberapa warga pernah bercerita tentang suara aneh yang terdengar di sekitar Sendang. Suara itu muncul sekitar tengah malam, berupa jeritan samar seperti orang kesakitan. Tapi ketika didekati tidak ada apa-apa. Hanya angin dingin yang berhembus, daun-daun bergoyang, dan air Sendang yang tetap tenang. Ada juga yang mengaku melihat bayangan hitam besar melintas di permukaan air, padahal tidak ada siapapun di sana. Pak Karyo, salah satu orang tua yang dikenal paling banyak tahu sejarah desa, pernah bercerita pada cucunya. Menurut beliau, Sendang itu sejak dulu memang jadi tempat orang-orang mencari pesugihan. Dulu, ketika zaman penjajahan, ada orang yang tiba-tiba kaya mendadak, bisa menyuap pejabat Belanda, bisa membangun lumbung padi besar, padahal sebelumnya dia hanya petani miskin. Orang-orang yakin kekayaannya bukan dari kerja keras, melainkan dari perjanjian dengan penunggu Sendang. Sejak saat itu, kabar tentang pesugihan di Sendang Keramat menyebar dari mulut ke mulut, sampai bertahan hingga sekarang. Rezeki iku ora kabeh saka kerja keras. Ono sing liwat dalan peteng nanging syarateng gegirisi. Ojo nganti kepincut, begitu pesan Pak Karyo. Kalimat itu selalu diingat cucunya, karena setiap kali beliau berkata seperti itu, sorot matanya serius dan penuh ketakutan. Namun, meski sudah banyak peringatan, tetap saja ada orang-orang yang tergoda. Bagi sebagian orang yang terhimpit masalah hidup, pesugihan dianggap jalan pintas, hutang menumpuk, kebutuhan tidak terbayar, dan rasa putus asa membuat mereka rela menukar apa saja demi bisa merasakan hidup berkecukupan. Dan Sendang Keramat itu selalu jadi jawaban bagi mereka yang berani mengambil risiko. Warga yang tinggal dekat Sendang sering merasakan gangguan aneh. Kadang terdengar suara langkah kaki di malam hari, padahal tidak ada siapa-siapa. Ada juga suara orang mandi, air tercebur-cebur. Tapi kalau dilihat, air Sendang tetap tenang. Beberapa kali, ada orang yang sedang lewat malam-malam tiba-tiba melihat perempuan berambut panjang duduk di tepi air, membelakangi jalan. Ketika berusaha dipanggil, sosok itu menghilang begitu saja. Orang-orang desa sudah hafal kalau ada kejadian seperti itu, jangan pernah coba mendekat. Jadi mereka percaya sehingga itu hanya pancingan dari makhluk gaib di sana. Kalau didekati, orang bisa kesurupan, atau bahkan hilang tanpa jejak. Pernah ada pemuda yang pulang larut malam dari sawah. Joya bersikeras ingin lewat jalan dekat Sendang karena lebih cepat. Ketika melewati tepi air, ia mendengar suara lirih memanggil namanya. Awalnya ia kira itu suara temannya, tapi ketika menoleh, ia hanya melihat air beriak tanpa sebab. Sejak kejadian itu, pemuda tersebut sakit berbulan-bulan tanpa bisa disembuhkan secara medis. Warga yakin ia telah diganggu penunggu Sendang. Bisik-bisik tentang pesugihan pun semakin kuat. Ada yang mengatakan, setiap kali ada warga yang mendadak kaya, mereka pasti punya jadwal tertentu untuk pergi ke Sendang. Mereka biasanya tidak pernah mau menjawab kalau ditanya, hanya tersenyum samar atau mengalihkan pembicaraan. Anehnya mereka yang kaya mendadak itu jarang berumur panjang.
Entah sakit mendadak, kecelakaan aneh, atau bahkan hilang tanpa kabar. Kematian mereka pun tidak pernah wajar. Ada yang ditemukan dengan wajah membiru seperti kehabisan napas. Ada yang meninggal di rumah dengan darah keluar dari hidung tanpa sebab jelas. Semua itu membuat warga semakin yakin bahwa pesugihan di Sendang memang nyata dan harganya sangat mahal. Di warung kopi, setiap malam selalu ada obrolan serupa. Orang-orang saling berbisik, seolah takut kalau penunggu Sendang ikut mendengar. Nek sejatine sing teko kono kuwi awake dewe sing salah. Sing dijupuk dudu duit nanging jiwa. Mbok yo ngeri, Rek, kata seorang bapak sambil menatap kosong ke arah jalan setapak menuju Sendang. Makin lama, Sendang itu tidak hanya dianggap keramat, tapi juga terkutuk. Orang-orang jarang berani lewat sana sendirian. Bahkan di siang bolong, beberapa warga masih merasa merinding kalau harus mengambil air di sana. Tidak jarang ada cerita tentang bayangan hitam yang muncul di permukaan air. Seperti seseorang berdiri, lalu hilang begitu saja. Ada pula suara gamelan samar yang terdengar dari dasar air, meski tidak ada acara apapun di desa. Semua itu membuat Sendang keramat Jawa Tengah ini selalu jadi misteri besar. Orang-orang tidak berani membicarakannya terlalu jauh, tapi semua tahu ada perjanjian gelap yang pernah dan mungkin masih berlangsung di sana. Perjanjian yang tidak pernah gratis karena pesugihan di Sendang keramat hanya bisa dibayar dengan satu hal, darah. Dan di tengah bisik-bisik itu, selalu ada orang yang penasaran. Selalu ada yang tergoda. Karena dalam kegelapan malam, Sendang itu seperti berbisik, menawarkan jalan pintas yang menggiurkan. Kowe kepengin sugih? Wani mbayar nganggo getihmu? Dani adalah seorang pemuda berusia 23 tahun yang tinggal di desa sebelah. Tidak begitu jauh dari Sendang yang sering jadi bahan pembicaraan itu. Sehari-harinya ia bekerja membantu orang tuanya mengurus sawah, yang sebenarnya bukan lagi milik penuh keluarga mereka. Separuh sawah sudah digadaikan untuk menutup hutang lama, dan separuhnya lagi hampir menyusul. Dani sering merasa tertekan, karena apapun yang ia lakukan seolah tidak pernah cukup untuk menutup kebutuhan hidup. Hasil panen tidak seberapa, harga gabah sering jatuh, sementara hutang terus menumpuk dari waktu ke waktu. Suatu malam, ketika ia nongkrong bersama beberapa temannya di pos ronda, obrolan mengalir seperti biasa. Mereka bicara soal bola, soal gadis-gadis desa, sampai akhirnya topik bergeser ke hal yang lebih serius. Seorang temannya Bima, yang dikenal paling cerewet, tiba-tiba menurunkan suaranya seakan ingin menyampaikan rahasia besar. Aku barusan dengar cerita dari warung kopi loh. Katanya di Sendang keramat itu ada ritual pesugihan. Serem banget katanya, tapi kalau berani coba, duit ngalir terus. Ora anain teke, Rek. Dani spontan tertawa mendengarnya. Mbok ya ojo ngapusi, Bim. Zaman saiki masih ada aja yang percaya gituan. Kalau bener gampang kayak gitu, kenapa nggak semua orang pada kesana? Bima mengangkat bahunya, lalu tersenyum misterius. Ya karena nggak semua orang berani. Katanya syaratnya enggak gini sih. Bayarannya orang nganggo duit tapi nganggo getih. Nek mong kowe iso tahan, sugihmu iso nganti 7 turunan. Malam itu Dani masih bisa menertawakan cerita itu. Dia menganggapnya hanya mitos. Bumbu obrolan khas anak muda yang butuh topik seram untuk mengusir kantuk. Namun ketika ia pulang dan berbaring di tikar butut kamarnya, pikirannya tidak bisa lepas dari kata-kata Bima. Ia menatap atap bambu yang sudah banyak bolong, mendengar suara tikus berlari di langit-langit, lalu menoleh ke arah ibunya yang terlelap di kamar sebelah, dengan batuk yang tak kunjung sembuh. Ayahnya sudah lama pasrah, hanya bisa duduk termenung setiap sore, menatap sawah yang kian lama kian gersang. Dalam hati kecilnya, Dani bergumam, kalau beneran ada jalan cepat, kenapa nggak coba? Masa aku harus lihat bapak ibuku terus sengsara? Kalimat itu berputar-putar di kepalanya, seolah bisikan halus yang tak bisa diusir. Beberapa hari kemudian, rasa penasaran Dani semakin menjadi. Setiap kali ia bekerja di sawah, atau sekadar duduk di warung, telinganya seperti sengaja menangkap obrolan orang-orang tentang Sendang keramat itu. Ada yang bercerita dengan suara berbisik, ada yang hanya melempar kode sambil melirik ke arah jalan menuju hutan. Dani merasa seakan semua itu tanda, seperti semesta sedang membujuknya untuk mencari tahu lebih jauh. Suatu sore,
Ia memberanikan diri bertanya pada seorang pemuda lain yang dikenal agak berani. "Lee, aku mau nanya, kamu pernah dengar langsung nggak soal orang yang pergi ke Sendang terus kayak mendadak?" Pemuda itu menatap Dani sejenak, lalu tersenyum samar. "Ngapain kamu nanyain itu? Berani kamu." Dani hanya menghela napas dan mengangkat bahu. Dia namanya penasaran, siapa tahu ada cerita nyata. Pemuda itu kemudian mendekat dan menurunkan suaranya. "Aku pernah lihat dan ada orang desa sini, dulu susahnya minta ampun. Tapi entah kenapa, tiap malam aku lihat dia jalan ke arah Sendang. Waktu itu aku pura-pura nggak tahu. Beberapa bulan kemudian, hidupnya berubah drastis. Rumahnya direnovasi, anak-anaknya sekolah sampai kota. Bahkan dia bisa beli tanah. Tapi, pemuda itu berhenti sebentar, menelan ludah, lalu melanjutkan. Hidupnya nggak lama. Katanya sakit mendadak padahal sebelumnya sehat. Ada yang bilang waktunya tumbal balik. Rezekina wes entek, tinggal jiwane sing dijupuk." Cerita itu membuat bulu kuduk Dani berdiri. Namun anehnya, bukannya takut, rasa penasaran dalam dirinya semakin menguat. Dia merasa seolah ada magnet yang menariknya ke arah Sendang. Malam-malam berikutnya Dani bahkan bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat air Sendang yang hitam berkilau diterangi bulan. Ada suara lirih memanggil namanya, "Dani, kene cah bagus. Sugihmu wis ngenteni." Ia terbangun dengan tubuh berkeringat dingin. Tapi anehnya hatinya berdegup penuh rasa ingin tahu. Beberapa kali ia mencoba mengusir pikiran itu. Yoya menyibukkan diri dengan bekerja lebih keras, membantu tetangga, bahkan mencoba ikut kerja serabutan di kota. Namun seolah takdir, setiap usahanya selalu gagal. Gajinya tak seberapa, hasil panen tetap rendah, dan hutang makin menjerat leher keluarganya. "Opo kudu ngene terus uripku?" batinnya. Malam berikutnya, saat nongkrong lagi dengan teman-temannya, Dani kembali mendengar obrolan soal Sendang. Kali ini yang bercerita adalah seorang bapak setengah tua, yang kebetulan lewat dan ikut duduk. Dengan suara berat, bapak itu berkata, "Kowe ngerti ora, nek Sendang kui pancen dudu panggonan biasa. Sepowai sing wani melebu konong ganggo niat mesti bakalana sing nyambut. Langing ojo kaget, sing disambut kui dudu manungsa." Kata-kata itu membuat semua orang diam. Tidak ada yang berani menimpali. Dani menelan ludah, jantungnya berdegup lebih cepat. Ia tahu, ada sesuatu yang sedang menunggu, dan entah kenapa dirinya seakan dipanggil untuk mendekat. Hari-hari berikutnya, Dani mulai mengamati lebih serius jalan setapak menuju hutan. Ia sering pura-pura mencari kayu bakar atau menebas rumput di dekat situ. Padahal dalam hatinya ia ingin melihat langsung Sendang yang jadi bahan pembicaraan. Siang tempat itu memang terlihat biasa. Air Sendang berkilau diterpa matahari, pepohonan rindang di sekelilingnya, dan suara burung bersahut-sahutan. Tapi di balik ketenangan itu, Dani merasa ada sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang meski matahari masih terang. Sampai suatu malam, ketika ia tak bisa tidur karena memikirkan hutang yang terus menumpuk, Dani membuat keputusan. Ia berbisik pada dirinya sendiri, "Aku kudu nyoba, neko resaiki kapan maneh." Kalimat itu keluar begitu saja, dan ia merasa ada kekuatan yang mendorongnya untuk berbuat nekat. Sebelum benar-benar pergi, ia mencoba mencari tahu lebih banyak. Diam-diam ia bertanya pada seorang lelaki tua di desa, yang konon dulu pernah menjadi orang pintar. Lelaki itu awalnya enggan menjawab, wajahnya tegang seakan tidak ingin terlibat. Namun setelah Dani mendesak, ia akhirnya membuka suara. "Riwenek pancenatimu wis kepincut, aku mung iso ngomong siji, ojo kaget karo syarat-syarate. Sing njaluk kuwi ora gampang. Dudu duit, dudu barang, nanging getimu. Saben tetes geti sing metu, iku sing bakal dadi pintu. Nek kowe wani, sugihmu ana. Tapi nek kowe ragu, nyawamu sing digawa." Dani pulang dengan hati gelisah. Kata-kata lelaki tua itu terus terngiang. Jemetiu ini jalan berbahaya, tapi keputusasaan membuatnya sulit berpikir jernih. Dalam pikirannya, ia hanya melihat wajah ibunya yang semakin kurus karena sakit, ayahnya yang putus asa, dan masa depan yang seolah gelap tanpa harapan. Rasa takut mulai terkalahkan oleh rasa penasaran yang membakar. Malam itu, ia duduk lama di depan rumah, menatap bulan yang bulat sempurna di langit. Angin malam berhembus dingin, membawa aroma tanah basah. Dalam hati Dani bergumam lirih, "Yen iki dalan sing kudu tak lakoni, aku siap."
Kata-kata itu seperti janji yang keluar tanpa bisa ia tahan. Dan sejak saat itu, jalan gelap menuju sendang keramat perlahan terbuka lebar di hadapannya. Sebelum benar-benar nekat pergi ke sendang, Dani merasa butuh satu alasan terakhir untuk menenangkan hatinya. Ada satu orang yang sejak kecil sering ia dengar ceritanya. Orang yang kata warga desa paling banyak tahu soal sejarah dan hal-hal gaib di sekitarnya. Dialah Pak Karto, sesepuh desa yang sudah berusia lebih dari 70 tahun. Tubuhnya ringkih, jalannya pelan dengan tongkat tapi matanya masih tajam. Seperti bisa menembus isi hati orang yang diajak bicara. Dani sering mendengar, siapapun yang hendak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan sendang keramat, pasti pernah diberi nasihat oleh Pak Karto sore itu. Setelah lama berpikir, Dani memberanikan diri untuk mampir ke rumah Pak Karto. Rumahnya sederhana, berdinding papan kayu yang sudah mulai lapuk, dengan pekarangan kecil ditumbuhi pohon kelapa. Ketika Dani tiba, Pak Karto sedang duduk di kursi bambu di teras, sambil menyeruput teh panas yang mengepul di cangkir tanah liat. Suara ayam berkokok dari kandang samping rumah terdengar bersaut-sautan. "Ndang le, lungguh kene," kata Pak Karto ketika melihat Dani datang. Suaranya serak tapi jelas penuh wibawa. Dani menyalami tangan keriput itu lalu duduk di kursi sebelahnya. Butuh waktu lama sebelum Dani berani mengutarakan maksud kedatangannya. Yuni hanya basa-basi sebentar, bertanya soal kesehatan, tentang kabar sawah, sampai akhirnya ia menarik napas panjang. Dengan suara pelan tapi mantap, Dani berkata, "Pak, saya mau tanya soal sendang keramat itu. Saya dengar orang bisa kaya kalau melakukan sesuatu di sana." Mata Pak Karto yang tadinya tenang, mendadak berubah. Ia menatap Dani tajam, seakan ingin memastikan telinganya tidak salah dengar. Wajahnya pucat, dan tangannya yang tadi menggenggam cangkir sedikit bergetar. Suasana seketika hening, hanya suara dedaunan ditiup angin yang terdengar. "Leh," ujar Pak Karto akhirnya dengan nada berat. "Ojo main-main karo sendang kuwi. Sampeyan ngerti opo sing jenengan ucapke barusan?" Dani menunduk, meremas jemarinya sendiri. Saya cuma penasaran, Pak. Soalnya saya dengar banyak cerita. Katanya memang ada yang bisa begitu. Saya cuma ingin tahu kebenarannya. Pak Karto menghela napas panjang, lalu menatap jauh ke arah sawah yang mulai menguning. "Penasaran iku racun, le. Nek ora iso nahan, iso gawat siloko. Sampeyan kudu ngerti. Harta sing asale saka dalan peteng kuwi dudu rejeki. Iku jebakan. Saben harta ana gantine. Elingga." Iblis ora tahu menehi gratisan. Kata-kata itu menancap dalam di telinga Dani. Ada getaran aneh ketika Pak Karto menyebut kata iblis. Seolah-olah bukan sekadar peringatan, tapi pengalaman nyata yang pernah beliau saksikan sendiri. Dani ingin bertanya lebih jauh, tapi lidahnya terasa keluh. Pak Karto meletakkan cangkirnya lalu mencondongkan tubuh sedikit ke arah Dani. "Aku wis tua leh. Kising wis tak delok. Wong-wong sing kepincut pesugihan kabeh padha karo awakmu saiki. Awale mung penasaran, banjur kepentok kebutuhan. Kepaksa amarga urip angel. Nanging ujunge padha wae. Sugi sadurunge sengsara lawase. Ana sing keluargane ambyar, ana sing nyawane dijupuk. Opo kuwi sing kowe karepke?" Dani tercekat. Di satu sisi dia ingin menjawab tidak. Tapi di sisi lain, wajah ibunya yang sakit-sakitan dan ayahnya yang pasrah terus terbayang. Kata-kata Pak Karto seakan menekan dadanya, tapi rasa putus asa menjerit di dalam kepala. "Pak," suara Dani akhirnya keluar, lirih. "Tapi kalau hidup terus begini, saya juga nggak kuat. Sawah hampir habis, hutang numpuk, orang tua saya sengsara. Kalau ada jalan cepat, apa salahnya saya coba?" Wajah Pak Karto semakin muram. Ia menggeleng perlahan, lalu menepuk bahu Dani dengan tangan keriputnya. "Salah, le. Salah gede. Nek sampeyan wis janji karo sing ora katon, kuwi artine awakmu wis dadi duweke. Sampeyan kira kabeh bakal gampang? Ora. Saben tetes getih sing sampeyan lebokake neng kono, kuwi tiketmu menyang pintu sing ora iso balik. Wong-wong sing melebu, ora ono sing iso metu kanthi slamet." Dani terdiam, hatinya bergejolak hebat. Kata-kata Pak Karto seperti pagar yang berusaha menahan dirinya. Tapi di balik pagar itu, ada cahaya kekayaan yang terus menggoda. Dia hanya bisa mengangguk, meski dalam hati masih menyimpan niat yang sama.
Pak Karto kemudian berdiri dengan susah payah, menatap ke arah hutan jauh di sana. Sendang kuwi wis suwe ana, luwih tua tinimbang desa iki. Sopo wae sing jaga kono dudu makhluk biasa. Dulu aku pernah ndelok karo mripatku dewe. Wong-wong sing teko tengah wengi, nggawa sesajen banjur kelangan kesadaran. Neliko esuk awake isih ana, nanging nyawane wis dudu awake dewe. Ana sing dadi edan, ana sing tiba-tiba sugih nanging ora suwe banjur mati aneh. Aku ngomong iki dudu kanggo medeni, nanging kanggo ngelingke. Supaya kowe orang ngrasakake sing wis tau kedadean. Suara Pak Karto bergetar, seperti menyimpan luka lama. Dani sempat merinding, membayangkan apa yang pernah dilihat orang tua itu. Namun lagi-lagi rasa penasaran dalam dirinya menolak untuk padam. Ia mengucapkan terima kasih, lalu pamit pulang dengan kepala tertunduk. Sepanjang jalan, kata-kata Pak Karto terus terngiang di telinganya. Iblis ora tahu menehi gratisan. Tapi di sisi lain, bisikan lain juga muncul di kepalanya, bisikan yang halus tapi menusuk. Kalau kau berani, kau bisa menolong keluargamu. Kalau kau mundur, kau hanya akan terus miskin. Malam itu, Dani tidak bisa tidur. Ia berbaring memandang langit-langit kamar, mendengarkan suara tikus berlari, dan angin malam yang berdesir lewat celah dinding. Matanya terbuka lebar, sementara pikirannya bercampur antara rasa takut dan rasa ingin tahu. Ia teringat wajah Pak Karto yang pucat, suara beratnya yang penuh peringatan, tapi juga teringat tawa Bima yang menceritakan betapa derasnya uang dari pesugihan. Kalau benar, ada iblis yang menunggu di sana, batinnya, apa salahnya aku tawar-menawar? Kalau memang harus ada darah, mungkin cukup darahku sendiri. Asal keluargaku bisa hidup tenang. Pikiran itu membuat dadanya berdegup kencang. Jam dinding berdetak pelan, menunjukkan pukul 11 malam. Dani masih terjaga, tubuhnya gelisah. Dirimi ada sesuatu yang memanggilnya. Seperti suara samar dari kejauhan. Ia menutup mata, dan dalam gelap ia kembali melihat bayangan Sendang. Air hitamnya bergoyang, dan ada bisikan lirih yang terdengar jelas kali ini. Merene Dani, aku wis ngenteni. Dani terbangun dengan napas terengah. Jantungnya berdetak liar, keringat dingin membasahi lehernya. Ia menatap keluar jendela, melihat bulan separuh menggantung di langit. Hutan di kejauhan tampak gelap pekat, seperti mulut raksasa yang siap menelannya. Tapi bukannya takut, hatinya justru semakin tergoda. Larangan Pak Karto masih membekas, tapi Dani mulai menepisnya dengan alasan. Pak Karto kan orang tua, wajar kalau dia takut. Mungkin dia cuma mau melindungiku. Tapi kalau aku nggak coba, sampai kapanpun aku bakal sengsara. Keputusasaan dan rasa penasaran itu akhirnya lebih kuat daripada rasa takut. Dani menggenggam tangannya sendiri erat-erat, lalu berbisik pada dirinya, aku kudu wani, iki dalanku. Dan di saat itu, entah ia sadar atau tidak, Dani sudah melangkahkan satu kakinya masuk ke dalam perjanjian yang kelak akan mengubah hidupnya selamanya. Tepat tengah malam, Dani melangkah perlahan meninggalkan rumahnya. Ia memastikan semua orang di dalam rumah sudah tertidur. Ayahnya yang kelelahan karena seharian bekerja hanya mendengkur pelan, sementara ibunya sesekali terbatuk dari dalam kamar. Dani menoleh sebentar. Hatinya terasa berat meninggalkan mereka, tapi kakinya seolah memiliki kehendak sendiri. Dalam gendongan kain lusuh, ia membawa rokok kretek sebungkus, kopi hitam yang masih hangat dalam termos kecil, dan seekor ayam hitam kecil yang sudah ia beli di pasar sore tadi. Semua itu katanya syarat sederhana untuk memulai ritual di Sendang. Langit malam tampak cerah, bulan menggantung samar di antara awan tipis. Suara jangkrik bersautan dari balik semak. Sesekali terdengar lolongan anjing dari kejauhan. Jalan setapak menuju hutan terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap langkah menimbulkan suara ranting patah, seolah mengabarkan kepada kegelapan bahwa ada manusia yang sedang berani menembusnya. Semakin dekat ke arah Sendang, hawa dingin mulai menusuk kulit. Angin malam yang biasanya lembut kini berhembus berat, membawa aroma tanah basah bercampur bau amis tak jelas. Dani merapatkan jaket tipisnya, tapi dingin itu tidak kunjung hilang. Rasanya seperti ada kabut halus yang melingkari tubuhnya. Jantungnya berdegup kencang, keringat dingin mengalir di pelipis meski udara menusuk tulang. Akhirnya ia sampai di bibir Sendang. Airnya terlihat berbeda dari siang hari. Kalau siang air itu jernih memantulkan pepohonan,
Malam ini air sendang tampak hitam pekat, seperti cermin raksasa yang menelan cahaya. Bulan yang menggantung di atas hanya terlihat samar, seakan ikut diselimuti oleh kegelapan dari dalam air. Dani berdiri mematung. Tenggorokannya kering. Tangan yang memegang kantong sesajen bergetar halus. Dalam kepalanya masih terngiang pesan Pak Karto. Ojo main-main karo sendang kuwi. Iblis ora tahu menehi gratisan. Tapi di sisi lain, suara lain dalam dirinya seolah mendorong. Nek wani sugihmu wis cedak. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan sesajen satu persatu. Sebungkus rokok ia letakkan di tepi sendang. Kemudian kopi pahit ia tuang ke dalam gelas kecil dan ditaruh di sampingnya. Suni ayam hitam kecil ia keluarkan terakhir. Hewan itu berkokok lirih, seolah merasakan ketakutan lebih dulu daripada Dani sendiri. Ia jongkok, menatap permukaan air yang begitu tenang. Suasana hening menusuk. Hanya ada suara angin dan detak jantungnya sendiri. Tiba-tiba dari arah belakang telinganya terdengar suara lirih. Suara yang tidak keras tapi jelas sekali, seperti bisikan langsung ke dalam kepalanya. Sudah siap, nak? Dani langsung menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Hanya pohon-pohon besar yang berdiri kaku. Bayangannya menari karena diterpa angin. Nafas Dani tersengal. Sopo kui? Tanyanya dengan suara nyaris tak terdengar. Tidak ada jawaban. Hanya riak kecil di permukaan sendang. Padahal tidak ada batu atau daun jatuh. Bulu kuduknya berdiri, tapi kakinya seolah terkunci di tempat. Ia mencoba menenangkan diri, lalu duduk bersila menatap air sendang yang hitam. Kalau memang ada yang mendengar, gumam Dani, suaranya pelan bercampur gemetar. Saya datang dengan niat. Saya butuh pertolongan. Saya bawa apa yang saya punya. Rokok, kopi, sama ayam ini. Seolah menjawab, tiba-tiba angin bertiup kencang. Pepohonan berderak, dedaunan kering berjatuhan. Api kecil dari korek yang Dani gunakan untuk menyalakan rokok mati seketika. Padahal sebelumnya udara begitu tenang. Ayam hitam yang ia letakkan di tanah berkokok keras. Lalu mendadak diam seperti tercekik. Dani menatap bingung, jantungnya hampir meloncat dari dada. Dari permukaan air, muncul riak yang semakin lama semakin besar, padahal tidak ada yang menyentuhnya. Kuir itu berputar seperti pusaran kecil, lalu tenang kembali. Dari dalam pusaran itu, Dani mendengar lagi suara lirih yang kali ini lebih jelas. Berani sekali kau datang sendirian, nak. Apa yang kau cari? Dani terdiam. Mulutnya kaku, tenggorokannya seakan terkunci. Tidak ingin lari, tapi kakinya berat, seperti ditahan sesuatu. Dengan sisa keberanian ia menjawab, Saya ingin hidup lebih baik. Demi ingin orang tua saya tidak susah lagi. Kalau memang benar ada jalan, saya siap. Hening sejenak. Lalu tawa lirih terdengar. Tawa rendah yang menggema, entah dari mana. Bulu kuduk Dani semakin kaku. Tawa itu berhenti mendadak. Lalu suara berat menggema dari arah sendang. Hidupmu akan berubah, nak. Kau akan dapatkan semua yang kau inginkan. Tapi ingat, setiap harta ada gantinya. Kau harus memberi darah. Maukah kau? Dani merinding. Kata darah membuat tubuhnya kaku. Tapi pikirannya kembali mengingat wajah ibunya yang sakit dan ayahnya yang putus asa. Dia menggertakkan gigi, lalu mengangguk. Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, seakan berdiri tepat di hadapannya. Kalau begitu, beri aku darahmu. Tanpa sadar, tangan Dani bergerak sendiri. Pisau kecil yang ia bawa untuk berjaga-jaga, entah bagaimana sudah berada di tangannya. Dengan kegemetal, Isa menyayat ujung jarinya. Darah segar menetes, jatuh ke permukaan air sendang. Begitu tetesan pertama menyentuh air, angin kembali berputar kencang. Daun-daun beterbangan, pohon-pohon bergoyang liar. Dan ayam hitam yang tadi dia mendadak menjerit keras, lalu terkapar kaku. Permukaan air sendang beriak hebat, seperti mendidih. Dari dalamnya muncul bayangan tinggi besar. Wujudnya samar, hitam legam dengan mata merah menyala. Sosok itu berdiri tegak jauh lebih tinggi dari manusia. Dani membeku, tubuhnya gemetar hebat. Ingin lari, tapi ia tidak bisa menggerakkan kaki sedikit pun. Mulai malam ini, suara sosok itu berat menggema. Kau sudah jadi bagian dari perjanjianku. Harta akan mengalir padamu. Tapi tiap bulan kau harus membawa darah. Kalau kau berani ingkar, nyawamu yang jadi gantinya. Dani menunduk, hampir tak sanggup menatap sosok itu. Dengan suara serak, ia hanya bisa menjawab, Inggih, saya paham. Sosok itu tertawa rendah,
lalu perlahan menghilang bersama riak air sendang yang mereda. Angin berhenti seketika, hening kembali menguasai tempat itu. Yang tersisa hanya ayam hitam mati tergeletak, sesajen berantakan, dan jari Dani yang masih mengucurkan darah. Nafasnya memburu, tubuhnya lemas. Ia menatap air sendang yang kini kembali tenang, tapi bayangan bulan di permukaan terlihat aneh, seperti mata merah yang masih menatapnya. Dani segera berdiri, lututnya gemetar, lalu berjalan cepat meninggalkan sendang. Sepanjang jalan pulang, suara-suara aneh masih terdengar di telinganya. Tawa lirih, bisikan samar yang memanggil namanya, dan bayangan hitam yang seolah mengikuti dari belakang. Baru ketika ia sampai di rumah, suara itu hilang. Dani menjatuhkan diri di tikar, tubuhnya gemetar, dan matanya memandang kosong ke langit-langit. Malam itu ia tahu, hidupnya sudah tidak sama lagi. Ia sudah membuka pintu yang tidak bisa ditutup kembali. Malam itu seakan membeku, hanya suara degup jantung Dani yang terdengar jelas di telinganya sendiri. Bisikan yang sejak tadi mengiringinya masih terasa di kepala, seolah ada suara asing yang menuntun gerakannya. Dia sendiri hampir tak sadar ketika tangannya bergerak, meraih pisau kecil yang sejak awal ia bawa. Jari telunjuknya tersayat pelan, dan darah segar menetes jatuh ke permukaan sendang yang hitam legam. Detik itu juga angin berputar liar, lebih kencang dari sebelumnya. Pepohonan berderak keras, dedaunan beterbangan. Bahkan rumput di sekeliling sendang seperti ikut merunduk ketakutan. Dari segala arah terdengar suara tawa lirih, rendah, panjang, seperti gema dari dunia lain. Tawa itu tidak seperti manusia. Ada desis dan gema seram yang membuat bulu kuduk Dani berdiri. Permukaan air sendang beriak hebat, lalu dari balik pepohonan di sekitarnya muncul sosok tinggi besar. Tubuhnya gelap legam, seolah terbuat dari asap pekat yang menyatu dengan malam. Matanya merah menyala menembus gelap menatap Dani yang terpaku di tanah. Nafas Dani tercekat, tubuhnya gemetar hebat. Lututnya hampir tidak kuat menopang. Suara berat menggema dari sosok itu, seperti berasal dari dalam bumi. Harta akan kau dapat, tapi ingat tiap bulan harus ada darah. Kalau kau ingkar, nyawamu yang jadi taruhannya. Dani ingin lari, ingin berteriak, tapi lidahnya keluh. Joey hanya bisa menunduk, keringat dingin membanjiri wajahnya. Ketakutan merambat sampai ke tulang. Tapi di balik semua itu, ada bayangan lain yang membutakan. Wajah ibunya yang sakit, hutang yang menumpuk, sawah yang hampir lenyap, dan impian untuk bisa keluar dari kemiskinan. Bayangan itu membuat Dani menggertakkan giginya. Inggih, suaranya serak hampir tak terdengar. Saya paham, sosok itu menyeringai. Senyum mengerikan terlihat samar di wajah hitamnya. Menampakkan gigi tajam, memanjang seperti taring. Tawa lirih kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, lebih menusuk, lalu perlahan tubuh hitam itu melebur kembali ke dalam kegelapan, menyatu dengan bayangan pepohonan dan air sendang. Riak di permukaan sendang berhenti. Angin mendadak reda, seolah tidak pernah ada badai sebelumnya. Dani masih terpaku, napasnya memburu cepat. Tangannya bergetar, darah masih menetes dari jarinya. Ayam hitam yang ia bawa tergeletak tak bernyawa. Matanya melotot kosong. Semua terasa nyata, tapi juga seperti mimpi buruk. Dia memaksakan diri bangkit. Lututnya lemas, langkahnya berat. Tapi ia tahu ia harus pulang. Sepanjang perjalanan pulang, suasana terasa berbeda. Hutan yang biasanya hanya gelap kini seperti hidup. Dari balik pepohonan, Dani merasa ada mata-mata merah yang mengawasinya. Sesekali terdengar suara ranting patah di belakang. Tapi saat menoleh, tidak ada siapa-siapa. Bayangan hitam seperti mengikuti membuat setiap langkahnya terasa panjang dan mencekam. Setibanya di rumah, Dani langsung masuk ke kamarnya tanpa membangunkan siapapun. Ingin rebah di tikar, tapi matanya tetap terbuka lebar. Bisikan itu masih ada, samar, seolah menempel di telinganya. Janji sudah terikat, janji darah, janji abadi. Malam itu Dani tidak bisa tidur. Keesokan paginya sesuatu yang aneh terjadi. Saat ia keluar rumah, tetangga datang membawa kabar. Seorang rentenir yang selama ini menagih hutang ayahnya, tiba-tiba ditemukan meninggal, mendadak di rumahnya. Wajahnya membiru, tubuhnya kaku. Dan di sampingnya ditemukan darah ayam hitam yang tercecer, entah dari mana. Kabar itu membuat heboh warga,
Banyak yang menyebutnya mati karena guna-guna, atau karena ulah makhluk gaib. Dani terdiam mendengarnya. Terdirasikan tapi juga rasa lega. Rentenir itu adalah orang yang paling membuat keluarganya menderita. Kini tiba-tiba saja, hutang mereka seolah ikut lenyap bersama kematiannya. Diam-diam Dani tersenyum samar. Dalam hatinya ia berbisik, jadi benar. Gaya tensi nyata, waiver pemuara Gideon. Hal-hal aneh mulai terjadi di rumah Dani. Ayahnya tiba-tiba mendapat tawaran kerja dari seorang kenalan jauh. Pekerjaan yang gajinya jauh lebih besar dari sebelumnya. Ibunya yang selama ini sakit-sakitan, mendadak tampak lebih segar, seperti ada energi baru. Bahkan Dani sendiri menemukan uang di laci kamarnya. Lembaran-lembaran yang tak tahu dari mana asalnya. Awalnya Dani ketakutan. Bagaimana mungkin uang bisa muncul begitu saja? Tapi lama-lama ia terbiasa. Setiap kali ia merasa ragu, bisikan itu kembali terdengar. Menenangkan sekaligus menekan. Itu bagian dari perjanjian. Nikmati, nikmati selagi bisa. Hari demi hari berlalu, kekayaan kecil-kecilan mulai mengalir. Dani bisa membeli pakaian baru, traktir teman-temannya nongkrong. Bahkan sesekali memberi uang lebih pada orang tuanya. Semua tampak berjalan lancar. Tapi di balik itu, Dani tahu ada sesuatu yang harus ia bayar. Malam berikutnya, tepat sepekan setelah kejadian di Sendang, Dani terbangun dari tidur karena mimpi buruk. Jadi mimpi itu saya berdiri di tepi Sendang. Dari dalam air muncul tangan-tangan hitam yang meraih kakinya. Menariknya masuk ke dalam kegelapan. Ia berteriak, tapi suara tenggelam dalam air. Sesaat sebelum tenggelam, sosok bermata merah muncul dan berbisik keras di telinganya. Bulan depan. Jangan lupa darahmu. Dani terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Nafasnya tersengal, jantungnya berdetak cepat. Ia menatap jari yang dulu disayat. Dan mendapati luka itu masih ada. Tapi kini membentuk garis aneh seperti simbol samar. Semakin ia perhatikan, simbol itu tampak berdenyut pelan. Seperti urat nadi hidup. Hari-hari selanjutnya Dani semakin resah. Walau uang dan keberuntungan terus datang, bayangan tentang janji darah menghantuinya. Ganis mulai memikirkan bagaimana cara memenuhi syarat bulan depan. Apakah cukup dengan darah jarinya lagi? Tahu harus lebih dari itu? Bisikan yang sesekali terdengar tidak pernah memberi jawaban jelas. Hanya tawa lirih yang membuatnya semakin bingung. Pada suatu malam, ketika Dani duduk sendirian di belakang rumah, suara itu datang lagi. Kali ini lebih jelas, lebih tegas. Ingat nak, bulan depan tidak cukup darahmu sendiri. Harus ada darah lain. Ayam hitam, atau lebih. Dani membeku. Tubuhnya gemetar, tapi ia tidak bisa menolak. Ia hanya bisa menunduk. Mencoba menenangkan hatinya yang semakin kacau. Nek pansen kudu ngono yo piye maneh. Ku wis melebu janji iki, batinnya lirih. Sejak saat itu Dani hidup dengan dua wajah. Di siang hari, ia tampak seperti pemuda biasa. Bahkan lebih ceria karena hidupnya mulai berubah. Tapi di malam hari pikirannya dipenuhi bisikan, ketakutan, dan bayangan darah. Ia tahu perjanjian itu nyata. Ia tahu ia tidak bisa mundur. Dan jauh di lubuk hatinya Dani sadar, jalan yang sudah ia pilih bukan lagi jalan manusia biasa. Itu jalan gelap, jalan yang setiap langkahnya harus dibayar dengan darah. Beberapa hari setelah malam perjanjian itu, hidup Dani benar-benar berubah drastis. Awalnya perubahan kecil, seperti uang yang tiba-tiba muncul di laci, lalu kesempatan kerja ayahnya yang lebih baik. Tapi kini, hanya dalam waktu singkat keluarga Dani seolah bangkit dari jurang kemiskinan. Hutang yang dulu menjerat ayahnya mendadak lunas entah bagaimana. Rentenir yang selalu datang menagih sudah tiada, dan buku catatan hutang mereka lenyap begitu saja. Sawah yang hampir tergadai bisa ditebus kembali. Tidak hanya itu, tiba-tiba ayahnya mendapat rezeki besar dari hasil panen yang tak masuk akal. Padi mereka berlipat ganda, padahal musim kemarau sedang melanda desa. Orang-orang desa heran sekaligus iri. Loh kok iso? Baru kemarin kayaknya kerepotan, saiki kok malah tuku mobil anyar. Begitu komentar warga yang melihat keluarga Dani mulai membeli barang-barang baru. Mobil bekas tapi masih mengkilap terparkir di depan rumah. Membuat tetangga geleng-geleng kepala. Semua tampak takjub tapi Dani hanya tersenyum kecil, pura-pura merendah. Ah, rezeki orang tua mas, mungkin lagi hoki. Jawabnya setiap kali ada yang bertanya. Padahal di dalam hatinya, ia tahu betul apa yang menjadi sumber perubahan itu. Siang hari hidup Dani seperti mimpi indah.
Ia bisa nongkrong dengan teman-temannya tanpa harus dihantui tagihan uang. Ia bisa mentraktir mereka, membuatnya terlihat keren dan disegani. Bahkan ada beberapa gadis desa yang mulai melirik, kagum dengan perubahan mendadaknya. Orang tuanya pun bahagia, meski mereka tidak tahu dari mana semua ini bermula. Dani hanya berkata samar, "Aku dapat jalan rezeki, Bu." "Pak, pokoknya sekarang hidup kita bakal berubah." Ayahnya hanya mengangguk lega. Ibunya menangis bahagia. Namun kebahagiaan itu hanya ada di siang hari. Begitu malam tiba, Dani harus menanggung mimpi buruk yang tidak pernah berhenti. Setiap kali ia terlelap, ia selalu melihat hal yang sama. Bayangan hitam duduk di sudut kamarnya. Bayangan itu tidak pernah bergerak, hanya menatap dengan mata merah menyala. Tatapannya dingin menusuk membuat bulu kuduk Dani berdiri. Kadang bayangan itu tersenyum, menampakkan gigi tajamnya, seakan menertawakan Dani yang ketakutan. Pernah suatu malam Dani terbangun dari tidur karena merasakan sesuatu menekan dadanya. Matanya terbuka dan ia melihat jelas sosok hitam itu duduk di atas tubuhnya. Wajahnya hanya sejengkal dari muka Dani. Nafasnya berbau anyir, panas, dan berat. "Wis wayahe nak. Bulan iki kowe kudu nebus maneh," bisiknya dengan suara berat. Dani ingin berteriak tapi mulutnya terkunci, tubuhnya lumpuh. Air matanya mengalir karena rasa takut yang begitu besar. Baru setelah membaca doa seadanya dalam hati, sosok itu menghilang perlahan, meninggalkan Dani terisak di ranjang. Siang hari pun kadang tidak luput dari gangguan. Saat Dani sedang duduk di warung kopi bersama teman-temannya, ia tiba-tiba mendengar suara tawa lirih di telinganya. "Hehehe, kabeh iki mung sementara." Padahal tidak ada siapapun di sampingnya. Ia menoleh cepat si Wistabiona hanya berlihat teman-temannya asik bercanda, tanpa menyadari apa yang terjadi. Pernah juga ketika ia berjalan di sawah, ia merasa ada yang mengikuti. Saat menoleh, ia melihat bayangan hitam bergerak cepat di antara batang padi lalu lenyap. Rasa gelisah semakin besar. Dani mulai kehilangan tidur, matanya sembab karena begadang. Setiap malam ia takut untuk memejamkan mata, tapi rasa kantuk selalu menang. Dan di setiap tidur, ia harus bertemu lagi dengan bayangan itu. Kadang bayangan hanya duduk diam. Kadang ia melihat darah mengalir dari dinding kamar, menetes ke lantai tanpa henti. Kadang tawa lirih menggema dari sudut ruangan, bercampur bisikan samar, "Aja lali, janji kuwi kudu ditindakake." Di satu sisi, Dani menikmati kekayaan mendadak yang ia dapat. Tapi di sisi lain, ia mulai menyadari harganya. "Iki kabeh pancen jebakan kaya sing diomongke Pak Karto," gumamnya suatu malam. Namun sudah terlambat. Ini udah terlalu jauh masuk. Bulan pertama hampir habis sejak malam perjanjian itu. Dani semakin resah karena ingat pesan makhluk itu. Setiap bulan harus ada darah. Malam demi malam, ia mendengar bisikan yang semakin jelas. "Waktun wis sedak. Nyiapke sesajenmu, nyiapke getihmu." Dani mulai ketakutan. Ia tidak tahu harus bagaimana. Apakah cukup dengan ayam hitam lagi? Atau ia harus mencari korban lain? Pikiran itu membuat perutnya mual. Sampai suatu malam Dani bermimpi lagi. Dalam mimpinya, Wasir si berjalan ke sendang dengan membawa ayam hitam. Tapi begitu ia menyembelih ayam itu dan meneteskan darahnya ke air, bayangan bermata merah muncul dan menggeleng. "Ora kukep, kowe kudu luwih, wong urip, utawa kowe dewe sing dadi gantine." Dani terbangun dengan teriakan, tubuhnya gemetar hebat. Hari-hari berikutnya semakin menekan. Warga desa mulai bergosip tentang perubahan mendadak keluarga Dani. Ada yang heran, ada yang iri, ada pula yang mencurigai. Beberapa orang berbisik, "Ojo-ojo kuwi pesugihan." Gosip itu sampai ke telinga Dani membuatnya makin was-was. Jadi kalau banyak orang curiga, ia bisa menjadi bahan gunjingan besar. Tapi yang paling menakutkan adalah jika perjanjiannya tercium oleh orang yang tidak seharusnya tahu. Malam demi malam, Dani makin sulit tidur. Ia duduk di kamar. Lampu dimatikan. Hanya ditemani temaram cahaya bulan dari jendela. Tapi bayangan hitam itu selalu ada, duduk di pojokan menatapnya. Dani menutup mata, membalikkan badan. Tapi ia tetap merasa ditatap. Kadang ia mendengar suara napas berat di lehernya. Padahal tidak ada siapa-siapa. Pernah ia merasa ada tangan dingin menyentuh kakinya dari bawah ranjang. Ketika ia teriak dan menyalakan lampu, tidak ada apa-apa.
Hanya kakinya yang basah oleh noda darah yang entah dari mana asalnya. Kekayaan yang dulu ia impikan kini justru menjadi jerat yang menakutkan. Setiap kali ia melihat mobil baru keluarganya, setiap kali ia melihat sawah mereka yang kembali subur, ia merasa ada bayangan besar di belakangnya yang menuntut bayaran. Ia tidak lagi bisa menikmati semuanya dengan tenang. Hatinya penuh was-was, kepalanya penuh bisikan. Suatu malam ketika ia benar-benar kelelahan, Dani bermimpi lagi. Kali ini lebih nyata, lebih jelas. Dia berada di sendang, sama seperti pertama kali. Sosok hitam itu muncul. Matanya merah menyala, suaranya berat dan menggema. Wektu nuwis tekan nak, wektu bayar janji. Siji nyawa kanggo siji bulan. Dani mencoba memohon, berlutut, menangis. Tolong jangan kasih saya waktu lagi. Tapi sosok itu hanya tertawa panjang, tawa yang menggema sampai Dani terbangun dengan keringat bercucuran. Kini Dani tahu, mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Itu adalah peringatan. Bulan pertama hampir habis, dan ia harus memilih, memberikan darah yang lebih banyak atau dirinya sendiri yang menjadi tumbal. Dan malam itu, saat ia duduk sendiri di kamarnya yang gelap, suara berat itu kembali terdengar jelas di telinganya. Lebih nyata dari sebelumnya. Ogo lali nak. Janji ikuwis dicatet. Naik kowe ora nebus. Nyawa musing tak jupuk. Dani menutup telinga dengan kedua tangannya, tapi suara itu tetap menggema di dalam kepalanya. Dia berteriak, tapi hanya sunyi yang membalas. Hidup Dani kini bagaikan mimpi buruk yang tak ada habisnya. Ya kaya iya, tapi kekayaan itu tidak pernah benar-benar miliknya. Ia hidup dengan hantu, dengan bayangan, dengan janji yang setiap saat menuntut darah. Dan semakin hari, Dani mulai menyadari, jalan pulang sudah tertutup selamanya. Bulan pertama setelah perjanjian di Sendang, Dani masih bisa bernapas lega. Ia memenuhi janji dengan mengorbankan ayam hitam, sama seperti malam pertama. Ia datang diam-diam ke Sendang, membawa hewan itu, lalu menyembelihnya tepat di bibir air. Darahnya diteteskan ke dalam sendang. Dan seketika riak muncul bersama bisikan lirih yang mengabarkan bahwa janjinya ditebus. Malam itu, pulang ke rumah, Dani merasa lebih ringan. Bayangan hitam di kamarnya memang masih sering muncul, tapi tidak lagi menekan dadanya seberat sebelumnya. Ia mengira mungkin memang begitulah jalannya. Bulan kedua, bisikan kembali datang menagih dengan suara yang lebih tegas. Dani gemetar, tapi kali ini ia membawa kambing kecil. Hewan itu memberontak sepanjang jalan, seakan tahu akan dijadikan tumbal. Dani hampir tak tega, tapi rasa takut pada konsekuensi perjanjian lebih besar. Dengan tangan gemetar, ia menyembelih kambing itu di tepi sendang. Darah merah mengalir deras bercampur dengan air hitam pekat. Suara tawa lirih terdengar di telinganya, membuat tubuhnya kembali dingin. Malam itu saat ia pulang, ia menemukan uang dalam jumlah besar di laci yang sebelumnya kosong. Orang tuanya heran, tapi Dani hanya berkata pendek, "Rejeki ora kudu dijelaske kabeh, Pak." Namun memasuki bulan ketiga, segalanya berubah. Malam itu Dani duduk di kamarnya. Tubuhnya lelah, matanya sembab karena sulit tidur. Angin berhembus kencang dari luar jendela, padahal langit cerah. Tirai berkibar liar, dan bau anyir menusuk hidungnya. Perlahan, bayangan hitam yang biasanya duduk di pojok kamar kini bergerak mendekat. Matanya merah menyala, suaranya berat menggelegar. "Kali ini bukan hewan, nak. Aku butuh darah manusia." Dani membeku, wajahnya pucat pasi. Kata-kata itu seperti palu besar menghantam kepalanya. Jilvinas bisa percaya, meski dalam hatinya ia tahu perjanjian ini lambat laun akan sampai ke titik itu. Tubuhnya gemetar, napasnya pendek. Ora mungkin," katanya lirih, tapi sosok itu tertawa panjang menggema sampai ke dinding kamar. "Janji sudah terucap, darah manusia atau darahmu sendiri." Sejak malam itu, Dani tidak pernah sama lagi. Wajahnya pucat, matanya kosong, seakan kehilangan arah. Siang hari, ia masih mencoba tersenyum di depan orang tuanya. Tapi tatapannya sering kosong menembus jauh. Julius lagi bisa tidur, bahkan ketika tubuhnya lelah. Setiap kali ia memejamkan mata, sosok itu muncul, mengulang kata-kata yang sama. Darah manusia, taiki wayahe. Hari-hari berikutnya menjadi neraka bagi Dani. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin ia bisa menipu, membawa ayam lagi, atau kambing yang lebih besar. Tapi bisikan itu selalu datang menertawakannya. "Kowe ora iso ngibuli aku nak, wong urip, siji nyawa kanggo siji bulan."
Dani mulai berpikir tentang orang-orang di sekitarnya. Ia takut sekaligus bimbang. Jadi apa sungguh dia harus mengorbankan seseorang? Teman, tetangga, atau orang asing? Pikiran itu membuat perutnya mual, tapi di sisi lain, rasa takut kehilangan nyawa sendiri membuatnya kalut. Pak Karto, sesepuh desa, sempat melihat perubahan Dani. Suatu sore, ia memanggil Dani yang lewat di depan rumahnya. Riko wekaton beda, matamu ora kaya bien. Ojo diteruske dalan iki, bali sadurunge kakehan korban. Dani hanya menunduk, tidak menjawab sepatah kata pun. Dalam hatinya ia tahu Pak Karto benar, tapi ia juga tahu ia sudah terjebak terlalu jauh. Malam demi malam, Dani makin tertekan. Suara-suara itu tidak hanya datang di kamarnya, tapi juga ketika ia berjalan sendirian. Bahkan ketika ia berada di tengah keramaian. Tiba-tiba telinganya berdengung, dan suara berat itu terdengar jelas. Wektune nyedak, na, pilih wong lia utawa wek dewe. Kadang suara itu berubah jadi tawa anak kecil, kadang jadi tangisan perempuan, tapi intinya selalu sama, menagih darah manusia. Hingga suatu malam warga desa digemparkan. Dani menghilang tanpa jejak. Orang tuanya panik mencari kemana-mana, memanggil namanya sampai ke tepi sawah dan pasar. Tapi Dani tidak pernah pulang. Yang tersisa hanyalah jejak aneh. Bercak darah di lantai kamarnya, mengalir sampai keluar rumah, meninggalkan jejak samar menuju arah hutan, dan berakhir di sendang keramat. Besok paginya, warga desa ramai-ramai menuju sendang. Mereka menemukan bekas darah di tepi air, bercampur dengan bulu ayam dan rambut manusia, yang menempel di akar pohon dekat sana. Air sendang tampak lebih hitam dari biasanya. Tenang tapi mengeluarkan bau anyir menyengat. Tidak ada tanda-tanda tubuh Dani, seolah ia lenyap di telan bumi. Orang-orang berbisik, wajah mereka pucat. Iki mesti pesugihan. Dani ketekuk janji nih, ujar salah satu warga dengan suara bergetar. Yang lain menambahkan, sakjane wisake wong sing ilang karo cara sing podo. Cumi bedane saiki kedadean anak cedak kita. Pak Karto yang ikut berdiri di sana hanya menghela napas panjang. Matanya basah, suaranya lirih. Wis tak omong ke sakabian. Iblis ora tahu menehi gratisan. Rezeki saka peteng mesti ana tumbale. Sejak hari itu, keluarga Dani hidup dalam ketakutan. Dewi dan ibunya yang dulu bahagia karena kekayaan mendadak kini diliputi rasa bersalah. Mereka tidak pernah tahu dari mana harta itu datang. Tapi hilangnya Dani membuka semua rahasia. Warga desa mulai menjauhi keluarga mereka, takut terkena imbas. Mobil baru yang dulu jadi kebanggaan kini terparkir berdebu. Sawah mereka ditinggalkan. Kekayaan yang dulu terasa manis kini jadi racun yang menghantui. Namun cerita tidak berhenti di situ. Sampai sekarang banyak warga desa bersumpah pernah mendengar suara lirih dari arah sendang ketika malam tiba dan angin berhembus kencang. Suara itu samar tapi jelas menyerupai bisikan. Kadang terdengar suara Dani sendiri. Lirih, penuh penderitaan, tulung, tulung aku. Kadang suara berat itu muncul lagi, menggema di tengah sunyi. Sapa maneh sing gelem sugih nganggo getih. Beberapa orang yang iseng mencoba mendekat ke sendang malam-malam sering pulang dengan wajah pucat. Bahkan, ada yang jatuh sakit berhari-hari. Mereka mengaku melihat bayangan hitam besar berdiri di tepi air, menatap mereka dengan mata merah. Ada juga yang mengaku melihat sosok mirip Dani, duduk di tepi sendang, menunduk dengan wajah pucat, lalu menghilang begitu saja. Sendang itu kini semakin ditakuti. Warga sepakat tidak ada yang boleh ke sana pada malam hari. Anak-anak dilarang mendekat, bahkan siang sekalipun. Orang-orang yang dulu berbisik tentang pesugihan kini benar-benar percaya. Dani hanyalah salah satu korban dari janji iblis yang tidak pernah bisa ditepati. Pak Karto, dalam usianya yang semakin renta, hanya bisa berulang kali mengingatkan warga. Aja nganti ana sing kakehan kepengin sugih cepet. Sugih kuwi ora ana sing gratis. Yen orang bayar nganggo keringet lan tenaga. Yang bayar nganggo getih. Lingale, ojo nganti kowe ngrasake sing wis kelakon nang Dani. Suaranya selalu lirih, tapi penuh wibawa, menegaskan bahwa cerita itu bukan sekadar mitos, tapi peringatan nyata. Dan hingga kini, sendang keramat di Jawa Tengah itu tetap sunyi mencekam. Angin yang berhembus dari arah hutan selalu membawa rasa dingin yang tidak biasa. Warga yang tinggal di dekat sana kerap mendengar suara aneh di tengah malam.
tawa lirih, tangisan samar, atau bisikan yang menawarkan kekayaan dengan harga nyawa. Nama Dani menjadi legenda gelap di desa itu. Sebagian orang menyebutnya korban, sebagian lain menyebutnya tamak. Tapi satu hal yang pasti, ia sudah menjadi bagian dari janji iblis, janji yang menelan tubuh dan jiwanya tanpa sisa. Dan setiap kali angin malam bertiup kencang, melewati sendang, suara itu kembali terdengar, menggema lirih di telinga siapapun yang berani mendengarkan. Siapa lagi yang ingin kaya dengan darahnya?